Pagi-pagi gini, siapa sih yang bisa nolak gurihnya semangkok mie? Bisa dipastikan, mie gak bisa lepas dari makanan sehari-hari kita, fams. Betul apa betul? Tapi fams, ada yang bikin galau pecinta mie nih. Harga mie instan bakal naik 3 kali lipat. What? Wait, tenang. Ragam Indonesia akan menghadirkan berbagai alternatif mie instan, fams. Indonesia kan kayak solusi pangan yang mendunia, fams. Santuy lah. Hehehe. Waduh, gede bener tuh kukusan. Mau bikin roti atau bagaimana nih, fams? Hai. Walah, ternyata yang ada di dalam kukusan itu mie toh. Oh iya, fams, mie udah jadi makanan pokok alternatif yang paling populer di Indonesia. Bahkan, pabrik pembuatannya juga udah menjamur banget. Kalau di Makassar sendiri, mie-nya cukup unik nih, fams. Mereka terbiasa mengkonsumsi makanan berkuah dengan mie kering. Oh my wow. Mie yang digunakan 11-12 lah sama mie kuning atau mie telur yang biasa ditemukan di Pulau Jawa. Tapi yang ini ukurannya lebih kecil. Tapi gak setipis jajanan mie lidi yang berbalut garam ya, yang biasa dijajakan di depan SD itu ya. Lebih besar dikit lah. Mie ini terbuat dari adonan tepung terigu dan telur yang diaduk sampai rata, fams. Proses ini memakan waktu sampai setengah jam loh. Jadi benar-benar harus dipastikan gak ada lagi adonan yang menggumpal. Adonan ini kemudian dibentuk memanjang dan pipi dengan ketebalan yang bervariasi. Proses ini bisa dilakukan berulang sampai dapat ketebalan yang diinginkan, fams. Oh ya, mie kan biasanya emang berwarna kuning ya. Tapi tenang, meskipun ada sedikit tambahan pewarna, tapi bahan yang digunakan termasuk food grade, alias aman untuk dikonsumsi, fams. Bahkan udah dapat izin dari sekelas WHO sampai BPOM. Fams, sebenarnya sih gak ada batasan mie-nya harus punya bentuk dan ketebalan yang harus A, B, atau C. Tapi karena mie ini yang bakal jadi mie kering yang khas banget di Makassar, sebaiknya dibuat dengan diameter yang sedang-sedang aja. Kayak lagu dangdut ya. Malum deh, kalau ukuran mie-nya terlalu tebal, proses pemasakannya juga ikutan lama, fams. Meskipun biasanya mie ini akan diproses lebih lanjut, tapi si kuning panjang ini juga harus dikukus, fams. Proses ini memakan waktu kira-kira 2,5 jam atau sampai warnanya berubah menjadi lebih gelap. Jadi harap maklum lah ya kalau tutup kukusannya segede gaban gini, fams. Wong sekali ngukus aja segitu lamanya. Kalau pakai kukusan yang seuprit, mahal di waktu dan di ongkos tuh. Nah, kalau udah matang, gak boleh langsung dibungkus, fams. Kuah panas yang masih terperangkap di dalam mie harus dikeluarin dulu. Ngeluarinnya masih tradisional banget, fams. Pakai kipas angin. Oh ya, di pabrik ini gak cuma bikin yang biasanya dibuat mie kering ala Makassar aja ya. Kalau yang berwarna pucat ini biasanya digunakan untuk mie kuah atau mie Hokian, fams. Nah, ngomongin soal mie instan nih, fams. Tahu nggak kalau Indonesia itu konsumsi mie instan terbesar kedua di dunia, fams, setelah Cina. Fakta unik lainnya nih, fams, ternyata mie instan produksi Indonesia yang begitu mendunia bahkan menjadi alternatif makanan pokok warga Nigeria setelah nasi, fams. Saat harga beras di negara itu melambung, hadirlah mie instan Indonesia yang murah dan mudah membuatnya. Oh my wow. Fams, ini dia nih yang jadi trending topik pembicaraan kita nih hari ini. Mie yang kering disiram sama kuah mirip capcay. Oh my wow, sangat menggugah selera, fams. Sedap banget. Gak salah dong kalau banyak yang menyebutnya dengan ifumi ala Makassar. Ciri khas dari kuliner mie kering ini terletak pada kuahnya yang bertekstur agak kental, fams. Kuahnya terbuat dari perpaduan air, telur, dan tepung kanji. Biasanya sih, untuk mendapatkan cita rasa gurih, kuah kental dikombinasikan dengan merica dan bawang putih sebagai bumbu penyedap. Biar lebih sedap nih, terus ditambah sama potongan bakso, ayam, dan sayuran macam sawi. Makanan ini sebenarnya udah ada nih sejak tahun 50-an, fams. Tapi baru booming dan banyak yang nyari sekitar tahun 70-an. Dari situlah akhirnya mie kering ini akhirnya jadi makanan khas yang cuma bisa didapatkan di Makassar. Ini nih yang jadi kunci utama perbedaan antara mie kering dan ifumi. Ukuran mie-nya lebih tipis, fams. Fams, adanya mie kering ini ternyata terinspirasi dari mie goreng khas Tionghoa yang disebut mie kuantong. Kayak bakmi Jogja gitu, fams.
Tapi waktu itu ada salah satu pembeli yang request, minta biar mie-nya digoreng terpisah dengan kuahnya, biar disajikan agak garing. Tapi banyak yang latah, jadinya ngikutin deh, dan jatuh cinta tuh. Nah, dari situlah mie kering bisa bertahan sampai hari ini. Tapi beneran loh Fems, pesona dari seporsi mie kering ini emang sulit untuk ditolak. Apalagi setelah membayangkan betapa gurihnya kuah kental dan betapa crispy-nya mie itu. Kayak makan bawang goreng versi brutal. Kriuk abis. Dah lah, kalau kalian kebetulan lagi berkunjung ke sini, langsung masukin list kuliner Makassar yang harus dicoba ya. Lanjut ke kota selanjutnya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Fems. Di kota Seribu Sungai ini ada mie habang atau mie merah yang gak kalah menggoda lidah. Katanya sih, keberadaan mie habang tidak terlepas dari kesukaan warga Banjar yang menyukai kuliner bernuansa warna merah. Dalam dunia kuliner, warna merah biasa digunakan sebagai logo atau kemasan menarik, sehingga bisa membangkitkan nafsu makan Fems. Untuk ngebikinnya nih, campur tepung terigu, garam, dan air yang sudah diberi pewarna merah. Tenang, pewarna makanan ini aman kok dikonsumsi. Sebaiknya sih, tepung yang dipakai ini mengandung protein tinggi, sehingga mie yang dihasilkan ini lebih kenyal dan elastis. Wah, enak deh pokoknya. Sekarang, pipihkan adonan mie dengan alat khusus. Lihat nih, alatnya masih tradisional nih Fems, memakai batang kayu yang ditekan secara berulang. Persis kayak lagi main jungkit-jungkit ya. Lanjut, masukin ke dalam mesin penggiling. Tuh, jadi deh lembaran adonannya. Sebaiknya saat mencetak mie, suhu adonannya ini tidak di bawah 25 derajat Celcius, supaya mie nggak mudah patah. Langsung deh, bentuk adonan menjadi mie. Ada dua ukuran mie yang diproduksi di pabrik ini, yaitu mie kecil dan mie besar. Setelah dicetak, mie harus dikukus supaya teksturnya kenyal. Oh iya, mie berasal dari Tiongkok sejak 4000 tahun silam. Di Indonesia, mie sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit. For your info nih Fems, mie basah tidak tahan disimpan Fems. Penyebabnya, tumbuhnya jamur atau kapang dalam suhu yang lembab. Saat musim kering, umumnya mie bisa bertahan selama 36 jam saja. Sedangkan saat musim hujan, mie malah hanya tahan selama 20 jam. Tapi kalau mie udah dimasak, wah, mie-nya jadi makin gak awet Fems. Langsung ludes masuk perut. Kita geser ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sini ada kuliner dari kerupuk mie yang enak banget, namanya mie kenyal Fems. Dinamakan kenyal karena tekstur mie ini kenyal atau kenyal. Ukuran mie ini terbilang jumbo, lebih besar dari spaghetti Fems. Rasanya enak pol Fems. Kuliner ini adanya cuma di Desa Subah, Kabupaten Batang. Harga seporsinya murah banget Fems, cuma Rp6.000 aja. Oh my wow. Sekarang kita lihat dulu proses pembuatan kerupuk mie. Ini dia nih tempatnya. Lokasinya gak jauh dari alun-alun kota Batang. Namanya Desa Kesepuhan atau Desa Kerupuk. Iya Fems, julukan Desa Kerupuk karena hampir sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pembuat kerupuk Fems. Untuk membuat kerupuk mie, bahan yang dipakai ini cukup sederhana kok. Hanya tepung tapioka, pewarna makanan, dan air. Semua bahan diaduk sampai kalis Fems. Terus, masukkan adonan ke dalam mesin press khusus dari kayu bengkirai ini. Tuh, lihat tuh, alat pressnya masih manual. Jadi, masih membutuhkan tenaga manusia. Tekan terus mas. Asik kayaknya ya. Tekan sampai semua adonan keluar masnya. Oh iya Fems, usaha kerupuk ini sudah ada sejak tahun 98. Dalam sehari, rumah produksi ini dapat menghabiskan 5 kuintal tepung Fems. Banyak banget kan? Maklum Fems, rumah produksi ini yang menyuplai kerupuk sekabupaten Batang sampai Pekalongan. Makanya produksinya besar-besaran. Mie yang keluar dari alat pres ini kemudian dibentuk melingkar dan ditaruh ke wadah khusus yang dinamakan ablek Fems. Kemudian adonan mie dikukus selama 1 jam. Semakin banyak tumpukan ableknya, makin lama juga nih proses pengukusannya. Yang sabar ya. Hehehe. Untuk perapian, mereka biasa menggunakan bara sekam. Selain lebih murah, bara sekam panasnya lebih merata dan tahan lama. Setelah adonan mie matang, langsung dijemur minimal 2 hari.
sampai teksturnya benar-benar kering. Lalu, packing dan jual ke pasar-pasar terdekat. Harga kerupuk mie ini sekilonya Rp12.500. Selain dapat diolah menjadi mie kenyal, kerupuk ini juga bisa digoreng sebagai camilan tuh. Bikin kriuk-kriuk di mulut. Fams, kalau mau diolah jadi mie kenyal, kerupuk mie ini harus direndam dulu selama 2 hari. Sampai teksturnya ini berubah kenyal. Baru deh, mie siap dimasak dengan bumbu mie goreng. Oh iya Fams, mie kenyal lahir secara nggak sengaja loh. Dulu ada pengumpul kerupuk mie yang nggak sengaja menaruh barang dagangannya di atas wadah berisi air. Setelah terendam berhari-hari, akhirnya didapatlah tekstur kerupuk yang kenyal. Kejadian ini sempat membuat bingung si pengepul. Akhirnya, kerupuk dimasak menjadi mie goreng agar nggak mubazir. Karena porsinya sedikit, ia menambahkan mie dengan pecel sayur yang ada di meja. Jadi deh, mie kenyal endol Fams! Belum puas juga, olahan mie yang satu ini juga menarik dan unik Fams. Burger mie. Wait, bukan burger yang diisi mie Fams. Kalau biasanya burger disajikan dengan roti. Di kafe kawasan Tebet ini memilih mie sebagai bahan pengganti roti yang mengapit isian daging dan sayuran. Kita bikin rotinya dulu Fams dari mie instan yang udah matang. Dicampur sama telur, beri bumbunya, aduk rata, lalu goreng dengan cetakan ya. Biar bentuknya bulat kayak roti burger pada umumnya. Saat digoreng, telur bakal menyatukan mie. Telur emang dikenal sebagai perekat alami. Untuk bagian patty atau isi, pakai daging sapi yang harus digoreng terlebih dahulu sampai matang. Oh iya, ada tambahan dari telur ayamnya juga. Jadi jangan takut ya kalau sampai nggak kenyang Fams. Kemudian susun seperti membuat burger. Mulai dari omelet mie, sayuran, telur, dan daging sapi. Terakhir, ditutup pakai omelet mie lagi deh. Beuh, sedap Fams. Nah, tinggal dimakan nih. Gak perlu pakai nasi kan? Soalnya untuk membutuhkan karbohidratnya udah cukup dengan adanya mie. Belum lagi tambahan telur dan daging sapi. Masa sih gak bikin kenyang juga? Urusan permimian kayaknya udah kelar nih Fams. Tapi kita punya update terbaru nih ya. Dari bahan alternatif untuk kita nih Fams. Nah, tentunya di mana? Di Ragam Indonesia. Indonesia Mendunia. Fams, ada lagi nih. Bahan pangan yang stoknya melimpah di Indonesia. Coba tebak. Udah kelihatan di layar kaca? Yaps, jagung Fams. Indonesia punya banyak stok jagung melimpah dan mendunia. Apalagi Indonesia punya beragam kuliner dengan bahan dasar jagung. Gak hanya nikmat diolah jadi makanan berat aja, jagung juga cocok kok diolah jadi kue. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada puluhan kuliner berbahan dasar jagung Fams. Nah, kalau yang lumer dan bikin ngiler ini, sebenarnya sponge cake Fams. Biasanya, kue ini sengaja diberikan pewarna untuk menarik minat penikmatnya. Maklum, jenis kue sponge cake ini kan biasanya digunakan untuk acara ulang tahun sampai acara pernikahan. Kalau mau hasil jadi kue lebih bagus, ada trik khusus nih yang harus dilakuin nih Fams. Oven gak boleh terlalu sering dibuka ya. Gak mau kan kalau tekstur kuenya jadi bantet karena temperaturnya nggak stabil? Eits, belum selesai. Agar menghasilkan efek lele, harus ada isian ya. Yap, kita beri isian fla. Fla dibuat dari campuran krim kental manis, tepung maizena, dan gula. Tepung maizena yang dibuat dari pati jagung bisa mengental setelah dipanaskan, kurang lebih 10 menit. Nah, agar warnanya lebih meriah, bisa juga nih ditambahkan dengan cendol dan kolang-kaling warna-warni. Kalau udah dingin, bisa dimasukkan ke dalam bagian kue yang kosong deh. Biar ada efek kejutannya, flan dan seluruh bagian kue ditutup dengan whipped cream dan bubuk coklat Fams. Biar jagungnya lebih berasa, boleh juga nih ditambahkan jagung segar di atas kue. Oh my wow, auto lapar Fams. Kita ke pabrik pembuatan snack jagung aja ya, biar nggak pakai lama Fams. Ini dia nih pabriknya. Biji jagung sudah diolah jadi beras jagung nih Fams. Beras kita campur dengan air dulu ya. Diputar di mesin selama 1 jam. Tujuannya agar kadar air di dalam snack meningkat. Hingga hasil makanan ringan jadi lebih mengembang dan renyah. Mesin dengan 21 lubang ini diisi dengan beras jagung yang sudah diproses. Di dalam mesin, beras jagung dimatangkan dan langsung dicetak Fams. Hasilnya, mesin akan mengeluarkan snack jagung lezat.
Proses cetaknya cuma butuh waktu 3 detik aja, fams. Cakep! Eits, yang ini belum bisa dikonsumsi, fams. Masih ada proses pemanggangan dengan suhu di atas 100 derajat Celcius di conveyor berjalan. Barulah diberi bumbu rumput laut. Snack jagung ini rendah lemak, fams, karena proses pematangannya dipanggang, bukan digoreng. Fams, orang yang latah dan gampang kaget kudu waspada nih kalau datang ke tempat ini. Gimana enggak? Di sini nih, fams, setiap 7 menit sekali akan terdengar suara ledakan kayak begini nih. Hehehe, kaget kan, fams? Nah, buat yang belum tahu, emang seperti inilah cara membuat berondong beras dan jagung tradisional ala ranah Minang. Cara kerja alat pemasak tradisional ini, fams, sebenarnya cukup sederhana. Sekitar 1 ciduk beras atau jagung yang dimasukin. Harus benar-benar tertutup rapat ya. Tekanan dari suhu sekitar 200 derajat Celcius akan membuat beras atau jagung di dalamnya menjadi matang dan meledak saat alat dibuka. Biasanya sih, fans, lebih dari 5 karung beras dan jagung disulap jadi berondong di tempat ini nih setiap harinya. Kalau dikonversi jadi kilogram, kira-kira lebih dari 250 kilogram gitu ya, fans. Jagung dan beras yang udah jadi berondong nggak dijual begitu aja. Untuk ciptakan kuliner yang khas dari ranah Minang, masih ada tahapan selanjutnya. Oh iya, fams, orang-orang Minang menyebut jajanan ini dengan nama kipang. Kalau di sebagian wilayah Pulau Jawa, kipang sering juga disebut dengan nama jipang atau ampiang. Di Kota Payakumbuh, eksistensi kipang beras dan jagung masih terjaga. Salah satunya berkat rumah produksi yang satu ini, fams. Lokasinya terletak di Kota Baru, Balai Janggo, Payakumbuh, Sumatera Barat. Komposisi gula merah cair yang jadi campurannya nggak cuma memberi sentuhan cita rasa manis, tapi sekaligus juga menjadi perekat alami hingga kipang bisa sempurna berbentuk kotak. Kipang Andalas ini udah punya pelanggannya tersendiri nih, fams, sampai keluar provinsi Sumatera Barat. Harganya murah meriah, fams. Makanya banyak yang suka. Cuma Rp5.000 isi 10 potong atau Rp500 sepotongnya. Fams, kipang adalah jajanan tradisional yang kini sudah mulai langka. Selain kipang beras dan jagung, di Sumatera Barat terkenal juga dengan jenis kipang kacangnya. Makan satu gak bikin kenyang, makan banyak pasti bikin ketagihan. Cemilan ini juga disukai wisatawan mancanegara. Tuh kan, kipang mendunia, Indonesia mendunia. Nah ini nih, satu lagi rekomendasi makanan ringan tradisional dari jagung, fams. Di Temanggung, Jawa Tengah, camilan ringan ini sering disebut dengan emping jagung. Jagung, fams, tergolong ke dalam tanaman palawija yang bisa tumbuh di lahan kering atau musim kemarau. Biasanya para petani menanam jagung sebagai selingan saat musim padi baru dipanen. Di tahun 2021 lalu, fams, produksi jagung nasional ditaksir mencapai angka sekitar 16 juta ton. Nah, di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Temanggung, pipilan biji jagung sebagian dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk diolah menjadi emping jagung, fams. Fams, total produksi emping jagung di Temanggung ini bisa memakan waktu hingga 2 hari. Setelah proses perendaman selesai, biji jagung masih harus kembali direbus. Nah, kali ini harus sampai matang betul, fams. Di sini nih, fams, jenis jagung yang dipakai adalah jenis jagung bertongkol 2 yang ukurannya besar dan memang punya kualitas cukup bagus. Emping jagung diproduksi hampir setiap hari, fams. Maklum deh, pasokan permintaan emping jagung di sini emang cukup tinggi. Oh iya, fams, rumah produksi pembuatan emping jagung Eco ini berada di Tegal Temu, Kelurahan Manding, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dari desa, emping jagung Eco Temanggung udah keliling Indonesia. Jangkauan pemasarannya bahkan udah hampir ke seluruh pelosok negeri, fams. Oh iya, setelah dicetak tipis, emping jagung ini masih harus dijemur sampai benar-benar kering, fams. Durasinya 2-3 jam saat cuaca terik atau setengah hari sampai emping jagung ini benar-benar kering. Walaupun masih berskala rumahan atau tergolong UMKM, siapa sangka, fams, kualitas emping jagung dari Temanggung pernah menarik minat salah satu perusahaan besar dalam dunia industri makanan di Indonesia. Saat itu mereka meminta pasokan emping jagung dalam jumlah yang sangat besar, tapi sayangnya sulit untuk dipenuhi. Ya, itu saya juga merasa kaget juga. Tiba-tiba dari perusahaan besar datang ke tempat saya mengajak untuk saya berkontribusi menyuplai bahan baku, tapi permintaannya sangat tinggi sekali, Mas. Kami
sangat kewalahan kalau misalnya setiap seminggu harus 15 ton. Widih, pasokan permintaan 15 ton dalam satu minggu harus rutin dipenuhi. Jelas jadi rezeki yang ingin, tapi sulit untuk disanggupi. Di sini aja Fems, dari bahan baku 500 kg jagung pipil, hanya bisa menghasilkan sekitar 325 kg emping jagung setiap hari. Banyak sih, tapi ternyata masih kurang. Oh iya Fems, emping jagung yang dipasarkan dari sini hanya berupa produk emping yang masih mentah. Masih harus digoreng dulu ya. Hanya mentah? Iya. Lalu apa enak, Pak? Wah. Tapi yang mentah aja tetap enak tuh katanya. Fems, Indonesia itu negeri yang kaya, tanahnya subur penuh berkah dari yang kuasa. Kita mau tanam apa aja bisa Fems. Kita mau buat apa aja dari hasil tanah itu juga bisa. Jadi nggak usah risau menghadapi masalah pangan yang ada di dunia ini ya. So, udah setengah jam nih, Ragam Indonesia menemani Fems semua. Untuk saat ini, Ragam Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok ya, di Ragam Indonesia. Karena Indonesia mendunia.